Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan dan Ketua Takmir seluruh keluarga besar Masjid Namirah, para jamaah, para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, para ustadz. Alhamdulillah pada malam ini Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia dengan tujuan yang mulia, dan mudah-mudahan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, malam ini kita melanjutkan pengajian kita tadabbur surat Ali Imran, dan kita sampai pada ayat 23, 24 dan 25 insyaallah. Beberapa waktu yang lalu kita diberi tontonan berupa konten ya. Saya tidak tahu siapa artis apa siapa yang membuat konten sepertinya berbahagia masuk neraka. Masih ingat ya? Tertawa, bergembira, bersukaria ketika dalam konten itu berada di neraka. Kemudian sebelumnya juga banyak ungkapan-ungkapan selengean tentang ya kapopo mlebu neraka, kumpul artis ya, kumpul bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Artinya semua ini kalau memang itu serius, menandakan kalau opo neraka iki remeh, enteng, ringan, seakan-akan menganggap sepele bahwa Allah menyediakan surga, menyediakan neraka itu dianggap sepele. Padahal kalau kita lihat bagaimana Allah menggambarkan neraka itu di dalam Al-Quran, bagaimana Rasulullah menggambarkan neraka itu di dalam hadits-haditsnya, maka luar biasa, menyeramkan. Sehingga Nabi kita pernah mengatakan, seandainya kamu tahu apa yang aku tahu, pasti hidup kamu lebih banyak menangisnya daripada tertawanya. Nah, padahal baru sedikit yang diberitahukan kepada kita. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Alam taro, tidakkah kau tahu
ilal ladzina, orang-orang yang utu nasibam minal kitab, sudah diberi bagian dari kitab Allah. Maksudnya adalah orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi yang sudah diberi oleh Allah Taurat, orang Nasrani yang sudah diberi Allah Injil. Yud'auna, mereka pernah diajak ila kitabillah, menuju kitab Allah, liyahkuma bainahum, agar mereka menjadikan kitab itu sebagai sumber hukum di antara mereka. Tsumma yatawalla fariqum minhum, kemudian sebagian dari mereka berpaling, wahum mu'ridun, dan kemudian mereka meninggalkan. Orang-orang Yahudi itu pernah bertanya kepada Nabi kita, ya, bertanya bukan karena tidak tahu, tapi karena merendahkan, menghinakan, melecehkan Nabi kita. Mereka mengatakan, Muhammad, kamu itu siapa sih? Terus ke dunia ini mengaku menjadi nabi, kamu itu bawa apa? Ya, pertanyaan merendahkan. Nabi membalas, bukankah kalian sudah dikasih kitab Taurat? Bukankah kalian sudah dikasih Allah kitab Injil? Kan di situ ada bahwa di dalam Taurat, di dalam Injil itu sudah ada berita bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman namanya Ahmad atau Muhammad. Di situ ada sifatnya, di situ ada karakternya, di situ ada ajaran agamanya. Tapi tsumma yatawalla fariqum minhum, kalau sudah diajak lek-lekan begitu, tidak mau. Ayat ini menerangkan karakter orang Yahudi, orang Nasrani itu. Punya kitab, ada wahyu Allah di situ, menerangkan kebenaran ajaran Islam, disuruh baca, tidak mau. Itu orang Yahudi. Nah, lebih parah lagi kalau sudah ada tambahannya Zionis, nah, itu lebih parah lagi. Dulu dia dibantai oleh Nazi, peristiwa Holocaust, dia menderita, dia menjadi korban, dia minta bantuan karena dibantai, diusir, sampai Uni Eropa sampai sekarang masih membayar itu ganti ruginya Israel. Nah, tetapi sekarang dia pelakunya. Dulu dia jadi korban, tapi sekarang menjadi pelaku. Itu anehnya. Yaitu kalau sudah ketambahan Zionisme itu. Apa yang dia alami dulu di Jerman, itu yang dia lakukan sekarang. Kan aneh. Mengusir, membunuh, membantai, dan seterusnya, dan seterusnya. Na'udzubillah. Nah, kenapa ada sifat seperti itu dari orang-orang Yahudi dan Nasrani? Dzalika bi annahum qalu, itu karena mereka pernah mengatakan, yang itu menjadi landasan mereka bertindak. Apa kata mereka? Lan tamassanan nar, kami tidak akan disentuh api neraka. Jangankan dibakar, disentuh aja ndak. Illa ayyamam ma'dudat, kecuali beberapa hari saja.
Dhewek iki kata mereka ya, dhewek iki ya paling mlebu neraka, tapi sediluk paling gitu. Diluk ya. Artinya itu merendahkan, melecehkan. Terus masih yo sediluk nek mlebu neraka iku enak ta. Itu. Tapi itulah karakter orang yang sudah ndak lurus ya begitu itu. Jadi saya ulang, dzalika bi annahum qalu, perilaku berpaling, perilaku tidak mau mengikuti kebenaran itu karena mereka atau sumbernya itu dari prinsip mereka lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudat. Mereka merasa bersalah, mengakui kesalahannya dan akan disiksa di neraka cuma katanya paling sebentar. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Dan kesalahan mereka, dosa mereka itu membuat mereka beragama secara terbalik, tertipu keagamaannya. Nah, lalu prinsip yang keliru dalam hidup itu dipungkasi oleh Allah, fakaifa idza jama'nahum, gimana kalau nanti Allah mengumpulkan mereka liyaumin la raiba fih, kumpul pada suatu hari yang hari itu datangnya pasti, yaitu hari kiamat. Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat, semua yang diperbuat mereka waktu di dunia dikasih balasannya secara penuh. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi sama sekali. Artinya prinsip hidup yang salah membuat mereka hidup ini salah juga. Menjalani kehidupan ini menyimpang dari ajaran Allah. Dan kalau mereka tidak percaya dengan neraka, tidak percaya dengan hari kiamat, tunggu saja. Nanti akan ada saatnya semua orang dikumpulkan di padang mahsyar, semua orang akan kepanasan, semua orang akan berbaris di nabi dan pimpinan idolanya masing-masing. Semua dalam keadaan telanjang, tidak ada satu helai pakaian pun melekat di badan, matahari mendekat, semua tenggelam di dalam banjir keringat. Semua orang, semua ketakutan. Lalu di depannya ada malaikat yang membuka catatan amalnya. Lalu maju lagi ditimbang amalnya. Lalu maju lagi ada siratal mustaqim. Ada yang menyeberang secepat kilat, ada yang menyeberang seperti orang berlari, ada yang menyeberang pelan-pelan, ada yang baru selangkah sudah masuk ke neraka jahanam, tidak pernah muncul kembali. Semua diberi balasan sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing waktu di dunia. Wahum la yudlamun, tidak ada kezaliman di sana, tidak ada. Tidak ada kezaliman, tidak ada data ketelesut, tidak ada yang bisa disuap, tidak ada. Nah, kalau sudah begitu, semua merasakan. Nah, karena itu para jamaah, saya mengajak untuk memperhatikan satu hadis dan beberapa ayat tentang seperti apa sekilas gambaran Allah menyiksa di hamba-hamba ahli maksiatnya di neraka itu. Sedikit saja. Ini hadis ditujukan kepada para ustadz, kepada saya, para kiai, para mubalik, para dai khususnya.
Tentu ditujukan kepada semuanya. An Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta birrajul yaumal qiyamah, akan ada orang yang dihadirkan nanti pada hari kiamat, dan semua kita akan dihadirkan di hari kiamat. Fayulqa finnar, dilempar ke neraka. Ya, dilempar. Yulqa itu, kalau fayudho itu artinya diletakkan. Ini kalau ditaruh pelan-pelan itu yudho. Ini yulqa, ini diuncalno. Orang datang ke bibir neraka, dilempar ke api neraka. Fatandaliku, isi perutnya, fatandaliku aqtabu batnih, bergulung-gulung sampai isi perutnya keluar semua, ususnya keluar. Fayaduru biha kama yadurul himar birroha. Dulu orang itu kalau giling kalau giling jagung kan dulu pakai ini, batu diputer begini. Kalau orang Arab dulu giling gandum itu pakai keledai. Ya, karena jumlahnya besar, keledai dipecuti, muter itu, muter. Nah, orang yang dilempar di neraka tadi, yang isi perutnya itu keluar semua, dia itu muter, ngosek, bahasa Lamongannya ngosek, kayak keledai tadi itu, sakit, meronta. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Melihat orang ini dengan tingkah laku, tingkah pola yang seperti itu, menderitanya, menjerit kesakitan, ahlun nar, penghuni neraka yang lain ini yajtami, ngumpul, ngerubuti orang ini. Fayakulun, mereka pada nanya, ya fulan, malak, sampean iki lapo? Jadi sempat ya ahli neraka saling tanya keadaan gitu, sempat-sempatnya. Sama-sama menderitanya. Malaka, sampai niki lapo? Yang ditanyakan itu bukan keadaannya, bukan menderitanya, bukan sakitnya, semua sakit. Yang ditanyakan ini, alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Sampeyan biyen niku lak sing amar ma'ruf nahi mungkar. Sampeyan biyen kan pidato, sampeyan biyen kan ceramah, sampeyan kan biyen sering ngekei tausiah. Ngene yo, aja ngene, ayo ngene, ayo ngene, aja ngene. Kali sampeyan kan waktu di dunia punya aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kalimatnya, itu yang diherankan itu. Artinya yang dilempar di neraka ini kan ustad. Iya kan? Nyuwun sewu kalau ada ustad di sini ya. Ini yang dilempar di neraka ini kan kiai. Tapi masuk neraka. Apa nek wis ustad itu terus aman ngono? Enggak. Apa kalau sudah kiai itu sudah jaminan surga? Enggak juga. Ini hadisnya. Jadi yang mengherankan itu bukan kok sakitnya, semua di neraka sakit. Yang mengherankan itu sampeyan kok mlebu neraka, itu loh. Fayaqulu bala. Orang ini jawab, memang iya. Memang saya sekarang neraka. Dulu amar ma'ruf nahi mungkar, betul.
qad kuntu. Ini pengakuannya. Di neraka sudah tidak ada orang bohong, tidak ada orang dusta, semua orang jujur. Tapi kejujurannya tidak ada artinya. Qad kuntu amuru bil ma'ruf. Dulu waktu aku di dunia memang amar ma'ruf, ngajak sholat jamaah, ngumpulkan orang untuk pengajian, menghimbau orang untuk infak sedekah, amar ma'ruf. Wala atihi, cuma aku dhewe gak ngelakoni. Ini masalahnya. Bukan amar ma'rufnya bagus, tapi gak ngelakoni, ngongkon tok, tapi gak gelem ngelakoni dhewe. Obrak-obrak tok, nek wis wonge budal dhewe turu. Itu amuru bil ma'ruf wala ati. Dan yang kedua, wa anha anil mungkar, aku juga dulu nahi mungkar. Ono ngene ojo, ape gawe kegiatan ngene gak apik, ono ngene mubadzir, pokoknya yang berbau maksiat mungkar. Apa maneh ape 17-an ngene iki. Jangan begitu, tapi di sisi lain wa atihi, aku dhewe ngelakoni. Saya nyuruh berbuat baik, tapi saya sendiri tidak melakukan. Saya ngelarang perbuatan buruk, tapi saya masih melakukan. Itu kiai mlebu neraka. Ini nasihat buat saya, buat kita semuanya. Lah kalau begini mosok neraka digawe guyonan gitu. Kalau memang kondisinya seperti ini. Jadi tidak berarti kemudian jangan lagi ada yang amar ma'ruf, jangan lagi ada yang nahi mungkar, mlebu neraka. Bukan begitu. Artinya kalau kita menyuruh orang lain berbuat baik, ya kita memberi contoh. Kalau kita melarang orang dari perbuatan buruk, ya kita menjadi orang yang paling jauh dari perbuatan itu. Apalagi orang tua kepada anaknya, apalagi kakak kepada adiknya, apalagi suami kepada istrinya, itu memberi contoh. Suami istri, ada satu hadis tentang sholat malam. Itu hadisnya Nabi begini, rahimallahu imro'an, mudah-mudahan Allah merahmati seorang laki-laki. Ini suami didoakan Nabi, rahimallahu imro'an, mudah-mudahan Allah merahmati seorang suami yang qama minal lail, dia bangun malam. Setelah bangun fasalla, kemudian sholat. Ini sholat lail. Bangun dulu, sholat dulu, ijen ndak apa-apa, sendirian ndak apa-apa. Tsumma aiqadha zaujatahu, setelah bangun sholat baru kemudian membangunkan istrinya. Kenapa tidak begini saja urutannya? Bangunkan istrinya baru sholat. Tapi Nabi tidak begitu, bangun sholat baru bangunkan istrinya. Kenapa? Orang itu kalau mau nyuruh orang lain berbuat baik, sampeyan kudu dadi contoh dhisik. Itu agar selamat dari ini, neraka ini. Lanjutan hadisnya, fa in abad,
kalau sudah dikasih contoh, sudah dibangunkan, gak tangi-tangi, nadhoha fi wajhi halma. Suami ngambil air ke kamar mandi, bawa timbong, bawa gayung, balik ke kamar, jangan suudzon dulu ini ya. Nadhoha itu tangan dicelupkan ke air, kemudian dipercikkan ke wajah istrinya, insya Allah bangun. Nih gak tangi-tangi ya. Tapi ini hadis baru separuh, ada separuhnya. Wa rahimallahu imra'atan. Sekarang Nabi mendoakan mudah-mudahan Allah merahmati istrinya. Qamat minal lail, kalau dia yang bangun duluan. Karena bangun malam itu kan tidak mesti bareng, tidak harus satu terus, tapi kadang suami, kadang istri. Nah, ketika istrinya bangun duluan, didoakan oleh Nabi, rahimallahu imra'atan, Allah mudah-mudahan merahmati seorang istri, qamat minal lail, kalau kebetulan dia bangun duluan, fasallat, begitu bangun sholat. Ya, sama dengan suami tadi, bangun sholat dulu, ini istri bangun sholat dulu, baru thumma aiqadat zaujaha, baru bangunkan suaminya. Gampang endi nggugah suami tanggugah istri? Menurut ibu-ibu, lebih sering duluan yang bangun yang mana, Bu? Bapak apa ibu? Wah. Fa'in aba, sama dengan bapak tadi, kalau ibu ini sudah sholat, sudah dibangunkan, kok suaminya itu mulat-mulet, mergo cek tas turu, nah itu nadhohat fi wajhil ma. Istri punya hak yang sama dengan suami, yaitu memercikkan air di wajah suaminya, sama. Apa kaitannya dengan hadis ini? Dalam rumah tangga pun, kalau kita mau amar ma'ruf nahi mungkar, akan lebih efektif kalau memberi contoh. Tapi jangan diambil mafhum mukhalafahnya, tidak boleh. Misalnya ada orang nasihati saya, jangan begini, sampeyan dhewe gak iso nuturi anake kok nuturi aku. Tidak boleh begitu. Masing-masing punya kewajiban. Yang amar ma'ruf punya kewajiban menyuruh, yang dinasihati kewajibannya sami'na. Tidak boleh begitu. Lapo nuturi anakku, anake nabi ae lho mlebu neraka. Tidak boleh begitu. Ini ada amar ma'ruf tetap jalan, tapi yang melakukan amar ma'ruf itu memberi contoh. Ada satu gambaran ahli neraka juga. Kalau tadi kiai, ustadz ada yang masuk neraka, ini orang yang suka cangkruan itu ada yang masuk neraka juga, biar imbang. Di dalam surat Al-Muddathir, saya potong ayatnya, fi jannati yatasaalun. Ashabul yamin ya. Orang-orang nanti yang dimasukkan Allah ke dalam surga itu yatasaalun, antara satu dengan yang lain itu saling nanya. Yang ditanya, yang didiskusikan apa? Anil mujrimin, tentang orang-orang yang dulunya waktu di dunia itu sering kumpul, sering bersama, tapi kenapa di surga ini kok tidak ada?
Ini ada nanti suami istri di dunia, tapi nanti di akhirat satu di surga, satu di neraka. Ada adik kakak waktu di dunia, tapi ada yang kakaknya di surga, adiknya di neraka. Ada yang satu grup, punya grup goes, anggotanya 12 orang, 6 di surga, 6 di neraka. Ada. Sama. Nah, karena waktu di dunia itu kumpul, tiap hari Ahad pagi goes, kadang-kadang mancing, kumpul, ada grupnya juga, sing di-share foto mancing, foto mangan, foto sepeda, ngono itu. Kumpul. Nah, begitu masuk surga, ada yang tidak kelihatan. 12 anggotanya yang ketemu cuma 11, sitok gak kitok. Allah Subhanahu wa taala memberi izin, memberi permakluman orang-orang yang ahli surga ini melongok ke neraka, nyengunguk. Napa niku nyengunguk? Kelihatan ternyata orang yang dicari itu kelihatan jauh di neraka. Tanya, masalakakum fi sakor. Cak, lapo sampean kok saiki nok neraka sakor iku lapo? Dulu kita di dunia kumpul, dulu kita di dunia bersama. Kenapa sekarang kamu kok ada di neraka sakor itu? Kenapa? Sakor itu kalau ada dasar laut, gambar dasar laut, lalu ada lubang kecil, sempit, gelap, mengerikan, itu apa namanya itu? Palung itu. Nah, sakor itu begitu. Neraka jahanam dasarnya itu ada lubang kecil. Itu sakor. Kenapa sampean kok sekarang masuk di neraka sakor itu kenapa? Sekali lagi, orang di neraka itu jujur. Dusta sudah tidak ada gunanya. Apa jawaban mereka? Apa pengakuan mereka? Ada 4 dosa besar yang mereka lakukan yang membuat mereka masuk neraka sakor. 1, qalu lam naku minal musallin. Mereka jawab, lam naku minal musallin, biyen aku gak sholat. Titik. Dulu memang gak sholat. Ini kan jelas, lam naku minal musallin, kami dulu tidak termasuk musallin, orang yang sholat. Artinya dari ayat ini bukan hanya orang yang gak sholat sama sekali, tapi bisa jadi sekitarnya itu sholat. Orang pada berangkat ke masjid, tapi dia enggak. Jadi orang yang tidak sholat, tempatnya tidak ada di surga. Gak usah digolei. Jadi kalau naudzubillah ada bapak ibu yang punya anak 5, 4-nya sholat, 1 saja yang tidak sholat, besok gak usah dicari. 1 itu tidak akan ada di surga, adanya di neraka sakor. Tapi sopo sing kepingin begitu? Kan kita semuanya kepingin masuk surga semua. Makanya sekarang semua harus sholat. Kalau satu keluarga kepingin masuk surga semua, ya semua harus sholat. 1 tidak sholat, tidak ada di surga. Kok tegangnya ten? Kenapa? Masalah kita sama. Ya. Masalah kita sama. Kita kepingin masuk surga semuanya. Suami istri, adik kakak, orang tua anak, semua kita ingin masuk surga. Syaratnya sholat.
Makanya seluruh nabi, mulai Nabi Ibrahim itu ayatnya tentang sholat semua. Nabi Ibrahim doanya Rabbij'alni muqimas sholati. Ya Allah, jadikan aku orang yang rajin sholat. Titik, enggak. Wa min dzurriyyati. Mudah-mudahan anak-anakku juga sholat, anak cucu juga sholat. Jadi mbah itu mikir putune sholat apa enggak. Itu Nabi Ibrahim. Anaknya gimana? Ismail. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Ismail itu menyuruh anaknya sholat. Nabi Isa. Wa ausani bis sholati waz zakati. Pesan Allah kepada saya sholat. Cucu paling akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk wal aqibatu littaqwa. Semua nabi pesannya sholat. Kepada nabi kita, wa'mur, kongkonen, ahlaka, keluargamu, bis sholati, sholat. Kalimatnya singkat, artinya jelas. Wa'mur ahlaka bis sholat. Suruh anakmu sholat. Wastabir 'alaiha, dan lipat gandakan kesabaranmu ketika menyuruh anak sholat. Bukan wasbir. Kalau wasbir biasa, sabarlah. Kalau wastabir, nemeno sabarmu. Khususnya menyuruh mendidik anak sholat. Ndak boleh bosen, ndak boleh pegel, ndak boleh marah. Nek kepingin mlebu swarga kabeh. 1. Di neraka sakor tempatnya orang ndak sholat. 2. Walam naku nut'imul miskin. Kami dulu pelit, tidak pernah ngasih makan orang miskin. Wakaf tanah baik, infak harta baik, nyumbang tenaga bagus, tapi secara spesifik ibadah memberi makan itu diulang-ulang dalam banyak ayat, banyak hadis. Diulang-ulang spesifik. Ngasih makan orang lain. Nabi waktu pertama awal-awal datang ke Mekah menyebarkan afsus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wasallu bin nasi wal nasuniyah. Wasallu bil laili wan nasuniyah. Memberi makan orang itu ibadah tersendiri, punya kekhususan tersendiri, punya fadilah tersendiri, tanpa menafikan memberi yang lain. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'am mil miskin. Memberi makan orang miskin. Orang yang sumpah demi Allah kemudian dilanggar, it'amu asyarati masakin. Di antara kafaratnya memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan, mentraktir. Ya. Jadi kalau marung ojo bayar kanggo dhek tok gitu. Orang di sekitarnya itu ya ndak apa-apa, bagus dalam rangka it'am, terutama orang miskin. Yang kedua, neraka sakor itu tempatnya orang-orang pelit. Yang ketiga, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami dulu itu khadhayakhudhu itu kumpul-kumpul, omong-omong, nambahi dosa. Nah, itu dulu kami lakukan. Kumpul-kumpul, omong-omong, nambah dosa.
Itu di mana tempatnya kira-kira? Wong Lamongan akeh sing marung mosok. Kumpul-kumpul omong-omong nambahi dosa. Di masjid ada ndak? Cari mono warung. Di masjid ada. Di tempat pengajian ada. Arisan belum dimulai ada. Jadi kalau sudah seperti itu di mana saja, baik offline maupun online. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, di grup WA juga ada. Wong HP kita, HP ini situ grup sak pirang-pirang itu. Mulai grup TK sampai grup kuliah ada, grup RT sampai grup kabupaten ada semua. Grup alumni opo wae ada kabeh. Sing dikirim iku lho padha. Ini bukan tidak boleh kumpul, boleh. Bukan tidak boleh omong-omongan, boleh. Kumpul omong-omongan harus nambah pahala. Baru itu selamat dari neraka sakor. Baru. Yang keempat, yang akan masuk neraka sakor, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dulu tidak percaya bahwa kita nanti akan dihidupkan, lalu ditunjukkan catatan amal kita, lalu diberi balasan yaumuddin. Dulu kita tidak percaya. Mosok iya sih? Tapi ternyata dibangkitkan juga. Dan sekarang kita ada di neraka jahim, neraka sakor, hatta atanal yakin. Orang yang tidak percaya hari pembalasan, salah satu tandanya adalah tidak peduli kepada anak yatim. Maka ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan? Ayo, agama itu ciri Roma Irama. Kalimat din itu ada banyak arti. Din itu bisa berarti agama. Innad dina indallahil Islam. Itu din di situ artinya agama. Din itu bisa berarti hati. Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan hati kepada Allah. Nah, di sini sama dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang tidak percaya pada din? Di situ pembalasan. Kalau din itu tidak ada harokatnya, kadang-kadang dibaca dain. Nah, dain itu logonya bank, artinya utang. Nah, siji mana itu dain. Makanya dikasih harokat biyaumiddin, hari pembalasan. Salah satu tanda orang yang tidak percaya bahwa nanti perbuatan kita itu akan dibalas, tandanya adalah orang yang tidak peduli kepada anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Nah, kalau kita melihat ayat-ayat Al-Qur'an tentang neraka, tidak ada yang selamat kita ini. Tidak ada jaminan kita ini aman dari neraka, tidak ada. Ini kan orang tidak sholat neraka, pelit neraka. Apa itu tadi? Khaidin tadi. Iya, grup-grupan neraka. Tidak peduli anak yatim neraka, kiai neraka. Terus siapa yang menjamin kita selamat dari neraka itu siapa? Tidak ada. Bahkan diriwayatkan ada orang nanti maju di hisab amal perbuatannya.
Dari timbangannya kelihatan berat kebaikannya. Artinya orang ini kebaikannya, pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Sehingga Allah berkata kepada malaikat, adkhiluhu al-jannata birahmati. Begitu kelihatan pahalanya lebih berat, Allah bilang, masukkan orang ini ke surga birahmati, karena rahmatku. Ini orang mendengar firman Allah itu bantah dia. Ya Allah, kan tadi sudah ditimbang dan sudah kelihatan kebaikan saya lebih berat daripada keburukan saya. Jadi saya masuk surga itu bi'amali, karena memang perbuatanku. Kata Allah, kemelinti arek iki. Dikembalikan. Sombong arek iki. Sudah, kata Allah, timbang lagi seluruh kebaikannya, seluruh pahalanya yang tadi berat itu dengan satu nikmat yang aku berikan berupa matanya sebelah. Timbang. Ya ndak ada apa-apanya. Langsung jeglek itu timbangan. Lebih berat rahmat Allah, kasih sayang Allah, nikmat Allah, karunia Allah berupa mata daripada amalnya seumur hidup. Dia lihat baru mengaku, adkhulul jannataka ya Rabb birahmatik. Betul ya Allah, saya masuk surgamu ini memang karena rahmatmu. Baru percaya. Terus kita terus kemelinti menghadap Allah, ganjaran kuake, swarga, belum tentu. Siapa yang menjamin? Nah, karena itu para jamaah sekalian, dengan melihat ayat-ayat semacam ini kita bisa lebih semangat untuk muhasabah, meningkatkan amal, menghindari maksiat, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, insya Allah kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.